tidak satu pun dari trader-trader ternama atau profesional yang ada di Wall Street ini bisa sehoki Andrew ini. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Yo J geng, what's good? Welcome back to Kamar Cherry. Geng, berbicara tentang penjelajah waktu, sebelumnya kita sudah pernah membahas perihal hal ini. Banyak terjadi perdebatan yang katanya fake, bego mau percaya sama hal ini. Namun jangan salah, bahkan seorang Albert Einstein pun mengatakan kalau menjelajah waktu itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat memungkinkan dan bisa saja terjadi. Seorang Albert Einstein nih, orang pinter yang ngomong. Kalau dia udah ngomong kayak gitu, berarti ya ada kemungkinan besar hal ini memang nyata. Oke, hari ini kita akan membahas tentang seorang penjelajah waktu yang bisa dibilang sangat-sangat hoki ketika dia memainkan trading nih geng. Namanya adalah Andrew Carlson. Nah, Andrew ini adalah seorang pria yang meletakkan portofolionya senilai 800 US dollar pada 126 keputusan trading yang sangat beresiko. Anehnya, tidak ada satupun dari keputusan tradingnya ini berdampak gagal, padahal ini adalah sebuah trading yang beresiko. Bahkan pria ini mampu meningkatkan portofolio tradingnya hingga ke angka 350 juta US dollar, geng. Hanya dalam kurun waktu 2 minggu aja. Karena hal ini banyak orang yang bingung kepada Andrew ini. Sampai akhirnya dia diwawancarai dan diinvestigasi. Pada akhirnya Andrew mengakui kalau dia ini berasal dari tahun 2256. Gila banget gak? Bahkan bukan tahun ini, masih beberapa ratus tahun ke depan, geng. Pada tanggal 28 Januari 2003, Security and Exchange Commission atau SEC menghubungi para agen FBI. Jadi mereka membuat sebuah pengaduan. Hal ini menyusul karena SEC ini merasa curiga kepada Andrew, yang mana mereka menuduh Andrew ini sudah melakukan sebuah kecurangan atau insider trading. Kecurigaan ini bermula karena 2 minggu lalu, tepat di mana Andrew meletakkan portofolionya pada 126 trading beresiko ini. Mungkin kalau kalian yang dengar agak kebingungan soal apa sih itu trading, bagaimana cara memainkannya. Trading itu semacam menginvestasikan uang kalian, geng. Kalau kalian masih penasaran dengan trading, kalian bisa mempelajari cara-cara menghasilkan uang melalui trading ini. Banyak banget tutorialnya di internet. Oke, kita kembali ke topik. Nah, ada sebuah tempat yang pasti kalian sudah pernah mendengarnya, yaitu Wall Street. Wall Street ini benar-benar terkenal sekali, geng. Tempat orang mempercayakan saham mereka atau mempercayakan uang mereka untuk berinvestasi. Nah, di Wall Street adalah tempat para trader profesional berkumpul. Namun, tidak satu pun dari trader-trader ternama atau profesional yang ada di Wall Street ini bisa sehoki Andrew ini, di mana Andrew berhasil membuat sebuah keputusan yang sama sekali tidak ada gagalnya, yaitu sebanyak 126 keputusan. Bagi trader yang ada di Wall Street, ini adalah sebuah hal yang sangat mustahil untuk dilakukan. Dari hasil kemenangan berturut-turut tersebut, para trader yang ada di Wall Street ini merasa kalau Andrew ini telah melakukan sebuah kecurangan. Sampai akhirnya, para FBI ini mendatangi Andrew yang di saat itu telah mengantongi uang sebesar 350 juta US dollar. Saat diinvestigasi, para FBI justru mendengarkan penjelasan dari Andrew yang sangat-sangat tidak masuk akal nih, geng. Saat itu Andrew mengaku berumur 44 tahun dan dia membuat sebuah pengakuan kalau dia datang dari masa depan, yaitu dari tahun 2256. Dan kesaksian Andrew ini membuat gempar, heboh, dan geger di saat itu. Hingga berita tentang Andrew ini sempat dimuat di media cetak. Media yang pertama kali memuat tentang berita Andrew ini adalah Weekly World News pada tabloid edisi 25 Februari 2003. Dan sejak saat itu banyak bermunculan artikel mengenai Andrew Carlson ini yang mencuri perhatian hingga ke seluruh dunia mengenai Andrew Carlson, sang penjelajah waktu. Di saat para FBI mengidentifikasi dan mencari tahu tentang Andrew, saat itu
para FBI ini tidak percaya dengan kata-kata yang dijelaskan oleh Andrew. Sampai akhirnya para FBI ini mencek identitas dari Andrew Coulson ini. Ketika dicek dan dicari, tidak satupun identitas dari Andrew ini dapat terdeteksi, seolah-olah dia adalah manusia yang sebelumnya memang tidak pernah ada atau tidak pernah dilahirkan. Karena kan zaman sekarang semua data itu sudah tercatat, apalagi di luar negeri dari tahun 2003 itu semua identitas sudah pasti tercatat di pemerintahan gitu. Dan ketika Andrew ini dicek, sama sekali datanya belum ada, seolah-olah seperti manusia yang belum pernah dilahirkan. Nah, Coulson ini menjelaskan kalau dia datang ke Wall Street dengan mengetahui segala sejarah dari trading yang pernah terjadi selama bertahun-tahun. Maka dari itu tidak heran kalau dia bisa memenangkan semua portofolio trading yang dia lakukan. Setelah melakukan hal-hal tersebut, si Andrew Coulson ini berharap dia dapat dilepas dan kembali ke masa depan, katanya seperti itu. Nah, sebagai sebuah jaminan atau sebagai sebuah gantinya, Andrew Coulson ini menawarkan para pihak FBI untuk kayak barter gitu. Dia ingin memberitahu di mana lokasi persembunyian Osama bin Laden dan obat AIDS, yang dimana jika dia mampu atau memberitahu kebenaran tersebut, dia bisa dilepaskan dan bebas untuk kembali ke masa depan. Oke. Namun pihak FBI ini justru lebih pintar, di mana mereka tidak ingin informasi tentang Osama bin Laden atau obat HIV/AIDS tersebut. Justru mereka meminta Andrew Coulson untuk menunjukkan di mana mesin waktu yang dia gunakan. Namun sayangnya Andrew Coulson tidak mau sama sekali menunjukkan lokasi di mana mesin tersebut karena alasan dia takut mesin tersebut jatuh di tangan orang yang salah. Akhirnya Andrew Coulson ini ditahan dan dipenjarakan untuk penyelidikan selanjutnya. Namun setelah ditahan lebih dari 1 bulan, tiba-tiba ada seorang dermawan yang memberikan sebuah jaminan untuk kebebasan Coulson pada tanggal 29 Maret 2003, di mana orang tersebut memberikan uang sebesar 1 juta US dollar untuk jaminan kebebasan Andrew Coulson ini. Lalu pada tanggal 2 April 2003, Andrew Coulson dan pengacaranya seharusnya bertemu untuk acara mendengarkan pendapat di pengadilan. Namun anehnya, semenjak dilepaskan, Andrew Coulson ini tidak pernah terlihat sama sekali. Dia menghilang bak ditelan bumi, geng. Lalu geng, ada sebuah fenomena di mana ini sangat-sangat aneh. Berita tentang Andrew Coulson ini jelas-jelas ada di media cetak, bukan? Jelas-jelas ada di majalah tabloid. Kalian bisa cek sendiri, itu ada gambarnya. Namun, setelah menghilangnya Andrew Coulson ini, publik tampak dibuat bingung dengan pengakuan dari FBI maupun pihak dari Security and Exchange Commission atau SEC, yang mana mereka membantah dan menyangkal kalau mereka itu telah atau pernah menginvestigasi dan menahan seseorang yang bernama Andrew Coulson ini. Karena benar-benar ada gitu di media cetak berita tentang Andrew ini, dan di sana juga terlihat ada FBI yang mewawancarai atau menginvestigasi kasus ini gitu. Namun tidak satupun dari FBI ini mengaku telah melakukan hal tersebut. Bahkan SEC sendiri tidak pernah mengaku telah memenjarakan atau mengkasuskan Andrew Coulson ini. Timbullah sebuah pertanyaan, apakah alat yang digunakan oleh Andrew ini mempunyai sebuah setup atau metode untuk membuat orang-orang yang dia inginkan lupa ingatan gitu geng? Atau membuat mereka tidak pernah ingat kalau kejadian ini benar ada untuk menghilangkan jejaknya? Dan siapakah orang yang menjamin untuk kebebasan Andrew ini? Apakah itu temannya atau familinya dari masa depan juga? Atau kalau kita mencurigakan hal ini hanya sebuah hoax, bisa saja dari uang yang dimenangkan oleh Andrew menyogok para FBI. Cuman ada yang aneh, tidak mungkin pihak dari SEC bisa disogok karena itu adalah uang mereka juga yang dimenangkan oleh Andrew. Oke, menurut kalian gimana geng atas kejadian Andrew Coulson ini? Kalian semakin percaya dengan adanya mesin penjelajah waktu atau justru kalian ingin menyangkal kejadian ini? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Geng, sekarang kalian bisa nonton konten lainnya dari Jerry di What's Good TV. Klik link yang ada di deskripsi, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Di sana bakal banyak konten-konten seru yang akan diupload nantinya. So pasti berbeda dari konten-konten yang ada di Kamar Jerry. Dan untuk kalian yang mau nonton konten Kamar Jerry melalui Facebook, kalian juga bisa klik link yang ada di deskripsi. Lalu kalian akan diarahkan ke fanspage Jerry yang sudah terverifikasi, dan kalian bisa menonton video-video konten dari Kamar Jerry dan What's Good TV di sana.